Mereka melakukan begitu banyak kejahatan, atau anggota-anggota mereka melakukan banyak kejahatan, tapi MUI secara lembaga tidak pernah melakukan minta maaf kepada siapapun. Ini menunjukkan kesombongan yang luar biasa dalam hati-hati mereka. MUI lebih layak untuk bubar. Nah, MUI itu dari dulu sampai sekarang, mereka itu tidak pernah minta maaf. Sepanjang sejarah mereka hanya pernah minta maaf sekali kepada Presiden Jokowi. Itu saja. Gak pernah kepada yang lain. Bahkan mereka itu cenderung untuk menuntut orang lain minta maaf. Ke Raffi Ahmad pernah menuntut minta maaf. Ke Ahmad Dhani pernah menuntut minta maaf. Ke sana sini nyerang. Kemudian misalkan ada bismillah makan babi, mereka langsung laporkan. Ada orang yang bikin simulasi AI di neraka, mereka langsung. Tapi terhadap masalah-masalah penistaan terhadap agama Islam, mereka tuh bungkam sama sekali. Dalam hal ini mereka ngomong, tapi juga tidak minta maaf. Mereka hanya bilang masyarakat hendaknya jangan terprovokasi sama hal-hal yang seperti itu. Segitu doang. Padahal apa? MUI itu salah satu tugas dan tanggung jawab mereka itu adalah membimbing masyarakat muslim untuk menciptakan perdamaian sesuai dengan Pancasila. Itu tujuan mereka. Ada dalam ADART mereka. Jadi ketika ada masyarakat muslim yang melakukan kesalahan, maka mereka bertanggung jawab atas hal itu. Jadi, kalau mereka sudah kadung melakukan kerusuhan, ya MUI minta maaf. Maaf karena kami gagal untuk membimbing masyarakat yang ada di sini. Harusnya begitu. Tetapi MUI tidak pernah minta maaf. Mereka ya ngeluarin komentar, tapi komentarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan permohonan maaf. Ini menunjukkan kesombongan yang luar biasa dalam hati-hati mereka gitu. Ya mungkin seperti itu kan, saya tidak bisa memiliki alat mengidentifikasi orang itu isinya hatinya sombong atau enggak. Cuman terindikasi seperti itu. Coba misalkan Baraya lihat ya. Ini beberapa kasus yang terjadi pada MUI. November tahun 2021, anggota MUI itu namanya Ahmad Zain An-Najah itu ketahuan jadi teroris. Ketahuan extraordinary crime, terorisme. Tapi apa yang dikatakan oleh MUI, mereka mengeluarkan 8 pernyataan, diantaranya adalah masyarakat tolong jangan terprovokasi sama orang-orang yang nanti akan ngejelek-jelekin MUI, tahan diri, sabar, itu poin ke-8 kalau nggak salah. Kemudian mereka juga cuci tangan, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ahmad ini, walaupun dia anggota MUI, tapi melakukannya sebagai pribadi. Jadi jangan kaitkan dengan MUI. Itu pernyataan-pernyataan dia. Jadi bahkan ketika mereka memiliki anggota-anggota yang melakukan tindakan paling jahat sekalipun, mereka tuh gak pernah minta maaf. Itu kan jahat, extraordinary crime. Anggotanya melakukan itu, tapi dia gak minta maaf, malah cuci tangan. Atau misalkan kasus yang lain, Desember tahun 2016, bendahara MUI, namanya Fahmi Darmawansyah. Beliau itu korupsi sekian ratus miliar rupiah. MUI juga tidak minta maaf. Cuman bilang nanti kami akan klarifikasi sama orangnya. Dan ujung-ujungnya ya kasus itu adalah kasus yang dilakukan oleh pribadi yang tidak ada hubungannya dengan MUI. Itu saja. Atau misalkan kasus COVID. Waktu COVID itu awal menyerang, mereka MUI itu kan termasuk yang ribut. Ini vaksinnya halal atau haram dan sebagainya. Padahal pada waktu itu negara sedang genting-gentingnya malah ngeluarin fatwa. Yang akhirnya masyarakatnya bingung, pemerintahnya juga jadi bingung pada waktu itu. Ini gimana? Ini yang kita sebarkan kok jadi haram tiba-tiba dan sebagainya gitu ya. Saya kurang jelas pada waktu itu keributannya, tetapi intinya adalah di situ MUI sempat sedikit melakukan kebingungan-kebingungan terkait dengan fatwa-fatwa mereka itu soal vaksin ini haram, halal dan sebagainya, dan itu cukup meresahkan masyarakat. Itu juga MUI tidak minta maaf. Jadi sekali lagi mereka melakukan begitu banyak kejahatan atau anggota-anggota mereka melakukan banyak kejahatan, tapi MUI secara lembaga tidak pernah melakukan minta maaf kepada siapapun. Yaitu satu-satunya permohonan maaf mereka itu adalah hanya kepada Pak Jokowi saja. Dan itu pun Pak Jokowi minta maaf, lalu mereka balik minta maaf, saya juga minta maaf. Ya kayak gitu saja. Sisanya tidak. Jadi Baraya pikirkan kalau misalkan ada satu pihak yang banyak sekali melakukan kejahatan, dan sebenarnya wajar kalau misalkan melakukan kejahatan ya. Kalau misalkan ada satu pihak yang anggota-anggotanya atau diri mereka sering melakukan kejahatan tapi tidak minta maaf, satu-satunya alasan adalah mereka itu sangat-sangat sombong. Dan kesombongan itu adalah karakteristik dari setan.
Bagaimana ceritanya sebuah lembaga keagamaan itu karakteristiknya penuh kesombongan seperti itu, saya tidak tahu. Tapi saya sih menduga Baraya meninggal duluan daripada mendengar berita bahwa MUI akan minta maaf kepada pihak lain, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan. MUI itu berbicara tentang kamu seperti ini, kamu seperti ini. Mereka sendiri, saya mohon maaf, MUI sampai sejauh ini tidak mengeluarkan pernyataan atau upaya-upaya tertentu untuk berusaha mencegah itu semua. Ketika misalkan di pesantren-pesantren banyak kasus-kasus homoseksual misalkan, mereka tidak berbicara tentang itu. Tidak masuk ke dalam untuk menyelesaikan masalah itu. Ketika banyak umat muslim yang misalkan membakar tempat ibadah agama lain yang itu jelas-jelas haram dalam syariat Islam, mereka diam, mereka tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait dengan hal itu. Tetapi kenapa mereka justru malah mengomentari upaya-upaya atau solusi-solusi yang ditawarkan oleh pihak lain? Dan kemudian ini sesuatu yang paling mengerikan dalam tanda kutip menurut saya adalah yang kemarin, ketika ada dari Komisi Fatwa MUI yang tertangkap oleh Densus 88 dan diduga terlibat dalam terorisme. Sebenarnya kita belum tahu, itu kan baru diduga ditangkap, diduga terlibat dalam kasus terorisme. MUI segera mengeluarkan pernyataan, ini segera langsung duluan, bahwa kami tidak terlibat apapun pada urusan itu. Ini adalah urusan yang bersangkutan secara pribadi dengan terorisnya. Kami gak tahu apa-apa. Kok langsung lepas tangan, Baraya? Kalaupun mau kenapa nggak introspeksi gitu, bilang aja misalkan kami mohon maaf, kami memang tidak terlibat, tapi karena dia ada bersama kami, artinya selama ini kami teledor, kami minta maaf. Itu kan selesai. Seperti itu artinya mereka gentle, berani mengakui diri, berani introspeksi diri, yang itu adalah kewajiban setiap muslim yang tidak pernah mereka lakukan. Justru yang mereka lakukan apa? Mereka menghimbau pihak-pihak lain agar tidak tersulut emosi, menghimbau agar pihak-pihak lain tidak menyalahkan MUI, menghimbau agar pihak-pihak lain tidak terburu-buru untuk saling tuduh dan sebagainya. Bukan, kenapa harus menghimbau, mengharamkan, mengkritik, melarang, membolehkan? Kenapa gak mereka tunjuk diri sendiri? Kenapa gak bilang, please kami mohon maaf selama ini karena ternyata sistem perekrutan kami salah, kami akan melakukan perbaikan lebih dalam secara internal, kami akan berupaya agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kenapa tidak pernah ada MUI mengeluarkan kata-kata seperti itu? Dalam sejarah MUI tidak pernah keluar kata-kata seperti itu. Tidak pernah introspeksi diri, selalu lunjuk kepada pihak lain. Kami menghimbau agar, kami meminta agar, kami menuntut agar, kami mengutuk, semuanya aja kepada pihak-pihak yang lain. Baraya, saya tidak memusuhi MUI sama sekali. Yang saya masalahkan itu adalah kenapa mereka tidak mau introspeksi diri. Kenapa mereka selalu mengeluarkan sesuatu yang tidak relevan untuk kehidupan sehari-hari. Umat muslim di seluruh dunia itu udah capek, udah lelah, di Indonesia juga udah capek. Kenapa? Karena muncul Islamofobia, di media sosial kami dibully, dijelek-jelekin, karena ada banyak orang-orang yang kemudian menjelek-jelekan kami, dan lain sebagainya. MUI itu kan didirikan sebagai lembaga independen yang dibayar oleh pemerintah untuk menenangkan umat muslim, untuk menyenangkan kami, untuk memberikan kemudahan kepada kami. Tapi yang dilakukan oleh mereka itu ada justru mempersulit. Ini haram, itu apa? Itu haram, ini haram. Solusinya apa? Ya pokoknya itu haram. Tidak memberi kemudahan, itu uang negaranya habis untuk apa tuh, Baraya? Please lah ya. Ini sebagai umat muslim, sekali lagi saya tidak mengutuk, menjelekkan MUI atau apa. Saya minta mereka sesuai dengan namanya Majelis Ulama, mereka harus terbiasa untuk introspeksi diri, mengakui kepada pihak lain, oke, kami dalam hal ini teledor, sehingga kami akan memperbaiki diri kami sendiri. Sebab kalau tidak seperti itu, maka saya pikir MUI lebih layak untuk bubar daripada terus-terusan berdiri sambil terus-terusan menunjukkan jarinya kepada pihak lain. Ya begitulah Baraya ya, semoga saya tidak dianggap sebagai memusuhi atau apa. Ini adalah bagian dari keinginan seorang muslim untuk mengajak pihak yang sesama muslim juga untuk introspeksi diri. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.